Brand itu kan jadinya flex banget ya. Bisa di view, betul. Kemungkinan besar bakal diambil sih first picknya Julian. Bizasnya bakal jatuh ke view. Nah ini dibikin galau sih dari Fnatic Onyx ya. Dikasih opsi. Yeah. Julian atau Zas. Tapi untuk sekarang nih ya, terutama untuk match ini Prayo yang mana? Julian dong. Oke. Dan ternyata Juliannya lepas. Oh, Wow. ternyata yang kanan duluan. Oh yang kanan duluan. Oh salah gitu. ya. Iya. Maaf. Tapi lawan Julian lagi loh. Ini kemarin apa bukan mimpi buruk nih Julian dulu. Sasmino, oke. Oh ini tuker ya. Maksudnya first picknya yang kanan. Kita bacanya dari kanan. Membaca Pas dari kayak kanan. kemarin diri ya baca dari Iya. kanan. Oke, tapi ramai banget ini kayak banyak keluarga-keluarga juga ya yang datang Iya. ya. Keluarga saya juga ada. Nah, yang mana lagi? Yang mana lagi? Yang mana lagi? Ya ngaku-ngaku aja. Jangan kayak gitu. Kalau saya beneran ada yang di sana. Wih. Lagi nonton juga di situ. Oh iya. Mana? Coba, LDR coba. ya kamu sekarang? LDR tuh apa coba? Long distance relationship. Bukan. Jadi Rela dibohongin ship. Oke. Tapi duanya akan langsung diambil dari Falcons. Nah tuh, Kairi. Banyak banget fansnya Kairi. Kairi. Ini ada pulung. Hah? Kairi. Alpha is online. Alright, Alpha Mino Zaz lawan Terisla Moskov Julian. Yap, dan itu adalah beberapa hero yang emang tadi dilepaskan di match sebelumnya. Tapi sekarang emang kayak bebas hero semua ya. Moskov, Yep. Julian di dalam satu tim. Mereka butuh team fight, mereka udah punya satu orang yang bisa mengatur itu semua juga gitu loh. Ada Terisla. Ini ada IC Oke. sama, aduh aku lupa namanya Candy deh kalau nggak salah. Bukan, Carla. Pernah Maaf. datang juga waktu itu ke Indo. M4. Ya, Oh. nonton Carla. Oke, dan Roger di band. Harit next ya. Ini 6 hero yang terlihat priority banget ya untuk Di match sebelumnya ya. Heeh. Yang satunya ini barisan yang di ban, yang tiga barisan yang diambil. Yep. Zaz Alpha. Ini ada Harit yang lepas masih. Mau ditutup dulu kah buat Haritnya? Ingat Harit tadi yang memberikan satu efek comeback juga. Yap. Tapi Om, kayak sekarang kan ada Kari juga yang abis kena buff ya. Dari segi Durasi ultimate 10 detik. Tapi kayak masih belum kelihatan ya. Belum. Karena range pendek sih kalau bicara Kari ya. Range pendek yang bisa dimakan dengan si Moskov. Yap. Bisa keangkat nanti. Uh. Dengan Julian. Dan Julian. Harit ban. Ambil satu mid laner. Valentina cakep banget sih. Sorry. Kita bergerak Kiri dulu ya. Iya, kita bergerak ke Fnatic Onyx Om, karena sekarang ini berubah memang. Oh, oke. Tetap ya. Saya dipermainkan ini di sini. Oke, untuk dua pick Kira terakhir kanan dong. dari Falcons EP Brand. Enggak, mereka sekarang udah memiliki setidaknya damage. Mereka juga harus memberikan waktu terhadap Moskov gitu. Apakah mereka masih butuh satu main tank yang emang bener-bener tank utama yang bisa memiliki badan ataupun efek sisi nggak kira-kira? Kayaknya masih butuh sih. Atau Tapi kalau Grok enggak, udah di ban. Cow. Oke, Cow. Ada Masih Cow. terbuka juga. Atau bahkan ya kalau misalkan emang mau main inisiasi ada Arlot ya yang terbuka. Iya. Dan Valentina bisa jadi opsi sebetulnya dari Falcons. Cuma EP masalahnya Brand. ini flex banget kan itu si Juliannya. Kita nggak tahu dia akan ke mid atau dia akan menjadi jungler ya. Dan ternyata dia jadi jungler loh sekarang. Iya. Benar. Romnya dari Falcons EP Brand, Terisla. Terisla atau Tamus nih? Teris atau Bentar, Teris Jungle. Teris Jungle, sorry. Tamus, Thomas. Tamus Jungler. Iya, Tamus Jungler, terus Romnya? Enggak sih, salah sih. Tapi kayaknya memang Julian Jungle. Ini yang jadi Kayaknya romernya Terisla deh. Romer Terisla ya. Romernya Terisla. Wow. Apalagi nih, Falcon Sepi Brand kayaknya semakin jauh mereka lari nih semakin unik-unik. Tadi Hylos ya. kan. Semakin heboh ini. Ya, tapi mereka ngebuka Tamus juga bagus sih karena ya itu vengeance-nya dia kan kita sempat lah. Yap, Cloud lawan vengeance Tamus sakit juga dia. Xbox ya. dan Xbox ternyata yang menjadi pilihan dari Ludwig. Oh, ya betul. Kayaknya harusnya Terisla Rom ya. Oke. Semakin unik lagi pastinya dari segi draft ban and pick-nya yang sudah kita lihat. Tapi eksekusi lah yang akan menentukan hasil akhirnya nanti.
Satu kesempatan pastinya akan dimanfaatkan juga oleh kedua belah tim ini. Karena siapapun yang harus mengalami kekalahan, bukan sekedar kekalahan saja, tapi mereka harus dipulangkan. Dan kita akan menyaksikan keseruan untuk match yang kedua di hari ini bersama dengan Pak Pulung dan juga Om Wawa. Oke, let's go. Ini dia satu kesempatan yang akan dimulai dengan best of 3 series di match kedua di hari ini. Fnatic Onyx pulang atau mereka akan tetap melaju ke babak selanjutnya. Alright, let's see. Karena tadi di match yang sebelumnya Falcon Epic Brand juga mereka diturunkan ke bawah ya. Yap. Jadi sebenarnya ada kunci untuk bisa mengalahkan Falcon Epic Brand. Tulisannya lucu banget, itu curahan hati banget sih. Penat berdiri katanya. Duduk, Bang. Duduk. Cari kursi apa itu kan. Ya Allah, tapi Kyle terus dengan Julian ya nih. Yap. Farming wise-nya ya jelas ya, kita tahu power dari Julian sendiri level 3 bakal aktif, enhance chain-nya ini bakal sakit juga buat di early game terutama. Dari purple langsung ke orange, jadi gak ada first blood yang bisa didapatkan oleh Fnatic Onyx juga untuk di early game-nya. Masih dengan farming yang cukup santai sih kalau melihat bagaimana pola permainan dari Falcon Epic Brand juga. Di match sebelumnya kita melihat 5 menit yang cukup tenang. Mungkin ya fight-nya ada di turtle 1, turtle 2 tapi gak banyak korban lah yang memang berjatuhan juga. Warcry di bawah sama Tamus ya. loh. Ya. Warcry Tamus pakai Swift juga. Ya. Ngebawain buat attack speed ternyata. Oke, sementara sekarang Sans dan juga Kiboy mendapatkan serangan yang cukup berat yang ada di bagian tengah walaupun mereka masih tetap bisa membalaskan keadaan Kleptesi di bawah. Lutpi belum kehilangan dari Viraga Armor. Ya. Atau skipping ini ya. Tamus juga gak ada penalti sih. Yap, ini hampir aja. Lutpi masih bisa mempertahankan dirinya. Ya, hanya dengan memecahkan ya mungkin buat Viraga Armondia juga. Dan ini akan membuka peluang untuk Flaptizi kembali akan bisa melakukan farmingan. Atau dia bisa juga untuk melakukan freeze land seperti yang dilakukan sekarang. Jadi akan ada beberapa minion yang di skip nantinya yang tidak bisa didapatkan oleh si Lutfi. Oke, Lutfi sepertinya udah kehilangan dari kayak minion terdepan nih ya. Ya, dua awal ya. Dua awal kayaknya udah bakal hilang. Kairi dan juga Kiboy memantau di kejauhan. Namun di bagian tengah Sans hampir saja ada efek kejutan yang sudah diperlihatkan oleh beberapa pemain dari Falcon Epic Brand. Oh, tapi itu flicker yang cukup mahal sih dipakai dengan view tadi ya. Iya cepet banget loh. Tiba-tiba dia langsung flicker juga meskipun memang berhasil untuk mendapatkan minion Fury. Yap, dan Flaptesi mencoba untuk bisa mendorong ke arah beberapa player. Tapi Kairi membalaskan keadaan dan turtle yang pertama menjadi milik dari Falcon Epic Brand. Owen mulai maju. Ada Kairi melihat dari kejauhan. Sansnya menjadi orang terdepan juga untuk bisa menghantarkan damage. Tapi sedikit lagi tersisa Kailtesinya menjadi korban pula. Piu ingin kabur tapi masih ada Firestock yang udah dikeluarkan. Lutfi terus-terusan dan Kairi dengan satu Spiral apa yang sudah dikeluarkan Piu tidak akan bertahan. Wow, 1 demi 1 pemain dari Falcons, Epic Brand memang bertumbangan tapi tim fightnya belum berakhir. Belum berakhir dan Kiboy terpaksa harus ditinggal di dalam area pertempuran itu. Terus menerus terjadi juga dan sepertinya Falcons Epic Brand mereka berhasil untuk mengejar ketertinggalan mereka tadi ya. Dari sisi point killnya tertinggal 1. Tapi dari goldnya gak jauh berbeda karena mereka berhasil untuk mendapatkan turtle juga. Yap, duel yang cukup berkepanjangan ya. Ada di area top lane di mana kedua marksman ini akan diberikan ruang gerak untuk melakukan 1v1. Sementara yang lebih seru sebenarnya untuk trio yang bakal jalan ini. Karena untuk midnya selalu aktif kemana-mana. Ini start yang sama-sama baik lah dari masing-masing winning conditionnya tadi Om ya. Yang satu dapat turtle, yang satu dapat point kill cukup. Oke. Ya, dan akhirnya cewek memang dia harus ditemani juga ya. Tapi kita bisa melihat bagaimana Kairi ini punya ruang gerak juga. Ya. Dimana dia berani untuk bisa menabrak karena kita tahu bagaimana Alpha sendiri. Karena dia punya beta yang bisa memberikan true damage. Dia akan cukup cepat untuk bisa nge-meltdown lawan-lawan. Ogen waktunya untuk mereka bisa menghancurkan Kara dari Ogen. Tapi Ogen masih sempat untuk bisa kabur dan juga menyelamatkan dirinya. Ya penalty zone yang memang harus terbuang juga tadi ya. Masih ada 25 second jelasnya untuk turtle yang kedua. Tapi lihat memang ini merepotkan banget ya untuk Nightmare Spawn yang selalu bisa dilepaskan oleh Zas juga. Sementara di bagian EXP-nya ditekan secara terus-menerus. KLTC kita bisa tahu bagaimana dia jarang sekali untuk menyentuh gold lane. Dia selalu ada di EXP lane karena memang di sana turtle yang kedua juga akan spawn.
Pattern farming yang cukup baik juga diperlihatkan oleh KLTC di mana tadi dia berhasil mengungguli juga dengan satu level lebih dahulu. Kairi ada di bagian belakang tapi Flaptzy sudah menjadi satu badan utama dan Kairi sudah mengeluarkan spiral alpanya tapi turtle-nya kembali menjadi milik dari Falcon Apabila juga pertempuran yang tetap terjadi di dalam area tersebut. Akan seperti apa lagi dan Kairi pun tumbang di dalam pertempuran yang barusan kita lihat. Ya, tapi ini belum berakhir sih. Oakwen masih ada di barisan depan. Oakwen maju terus loh. Oakwen menjadi orang terdepan. Blazing Weapon kali ini terlihat dari cewek-cewek mendadak hadir untuk bisa menghantarkan lagi damage-nya. Namun KLTC masih berhasil kabur lagi. Setelah tadi mencoba untuk bisa mengamankan ke arah purple buff. Ya, dan purple-nya jatuh ke tangan Lutfi ya. Tapi berkat mungkin turunnya juga cewek ke bagian sana untuk bisa nge-backupin Super Marco. Dia berhasil untuk melakukan plating yang cukup banyak. Ya. Dan dia bebas banget juga, tidak bergerak dari manapun juga. Karena dia percaya bahwa rekan-rekan yang lain masih bisa untuk menahan tim fight yang terjadi meskipun kalah jumlah. Oke, cewek tadi mencoba untuk bisa mengamankan langsung ke arah 2 wave sekaligus. Dan sekarang Spiro Alpanya langsung dikeluarkan. Spiro Misery. Battle of Spear barusan. Spear-spearan semuanya Iya, ya. spear-spearan semuanya, tombak-tombakan. Tapi yang satu pegang, satu dilempar nih. Iya. Dan zoning dari Flaptzy ini dia. Karakteristik dari Flaptzy di mana berhasil untuk bisa melakukan zoning, bisa melakukan damage, dan juga dia bisa melakukan setup untuk di turtle-nya. Dan turtle sekarang ada di dekat dengan Super Marco ya. Swap lane mungkin sebentar lagi akan terjadi juga. Sementara farming dari KLTC ini sudah mulai membaik sekali lagi dengan 2-3 item. Jelasnya dia punya power yang luar biasa nantinya. Apalagi dengan Hero Julian. Waktunya untuk mereka bisa menghancurkan Karao tertarik yang ada di bagian atas karena mirroring pun sudah terjadi di bagian bawah di mana Lutfi-nya menjadi satu orang yang benar-benar di lock masa-masa yang sulit untuk Lutfi. Iya, karena mereka selalu ngeganggingnya ya ke EXP terus-terusan. Iya. Mereka sadar kalau memang Xbox-nya dan ruang geraknya lebih cepat jadi efeknya mungkin hero mereka bisa dipegang. Iya. Yang berarti bahwa Lutfi akan jadi target juga dan Flaptzy jauh lebih leluasa untuk bisa bergerak terutama dengan Vengeance yang bisa dimainkan oleh Tamus. Flaptzy nekat banget lo main. Tabrak terus. Masuk ke outer, keluar lagi. Masih ada Sans. Di bawah outer turret udah berhasil dihancurkan. Sama-sama kehilangan dari satu outer turret. Iya, dan turtle-nya akan spawn juga ya. Turtle yang ketiga akan menjadi perfect turtle bagi Falcons, AP, Brand. Ada Lutfi juga berada di barisan depan. Tapi Flaptzy menuju ke level 9 ya. Level yang cukup besar dan swap lane terjadi sekarang. Di mana Super Marco akan menuju ke bottom lane karena dia tidak akan membantu untuk proses pengambilan dari turtle yang ketiga. Tapi tidak untuk cewek karena cewek pun sekarang masih berputar-putar saja di area mid. Ada Lutfi yang mencoba untuk ngebadannya juga ngezoning ke arah beberapa player. Tapi Kairi langsung fokus terhadap turtle-nya ada di bagian belakang. Flaptzy sudah memulai bagaimana jalannya pertempuran itu sendiri. Spiro Alpanya langsung dikeluarkan, Vengeance-nya diaktifkan. Tapi ternyata turtle-nya masih berhasil diamankan pula oleh Kairi dengan begitu baiknya. Dan juga terlihat di tempat yang lain Lutfi membalaskan keadaan di mana diri dari tadi dimulai disiksa terus-terusan. Dan Oakwen harus mengeluarkan flickernya, harus kabur dari tersebut. Cewek dengan satu blazing juga dan Flaptzy. What? One pixel HP masih bisa kabur ke belakang tadi dengan Storm dia. Dan lihat Flaptzy belum pulang dan bahkan mengaktifkan Inferno untuk ya udah ngapain pulang. Oke. Aku akan stay di sana untuk membantu mendapatkan mid turret. Wah. Flat. Wow. Luar biasa tapi memang ya, untuk tim fight yang terjadi tadi, Falcon, Sepi, Brand mereka yang seakan-akannya hampir bisa ditekan atau bahkan turtle yang memang diambil dengan Fnatic Onyx. Tapi mereka masih bisa sustain dan bertahan sampai dengan selama itu. Dan ini cukup berbeda mungkin dengan permainan mereka dari match yang sebelumnya juga. KLTC punya item yang kedua, Feather of Heaven. Ya. Yang sudah dibuy juga ya setelah kita melihat ada satu Bloodwings. Berhadapan dengan War X plus Queen's Wing yang akan selesai juga bagi Kairi. Tapi balik lagi ya, Super Marco dari tadi juga emang bener-bener belum join loh. Kita belum tahu impactnya akan seperti apa nanti kalau emang Super Marco akan join. Karena dari tadi di saat mereka melawan 4 orang aja butuh waktu yang cukup lama untuk bisa memenangkan pertempuran yang terjadi. Ya, tapi bicara soal kapan ya Super Marco-nya join, itu dia masih ketinggalan gold. Ya waktunya Flaptzy dengan Vengeance yang sudah diaktifkan. Inferno juga sudah terlihat di bawah dari kakinya. Oakwen dengan konsil yang ada di dalam tubuhnya mulai mendekat. Tapi mereka semua lebih memilih untuk mundur. Dan 5 player seperti akan berjalan bersamaan untuk Fnatic Onyx. Ya, 25 second ya sebelum Lord yang pertama juga akan muncul sekarang. Bawahnya masih dirapikan oleh Falcons. Mereka mungkin akan berusaha untuk start terlebih dahulu sekarang di Lord yang pertama. Dan sebenarnya kalau kita melihat bagaimana Fnatic Onyx sendiri, mereka kalau memang mau berusaha untuk maju ke depan, mereka harus satu suara. Mereka gak boleh terpencar, mereka gak boleh terpisah-pisah juga. Apalagi melihat bagaimana Kairi dengan alfanya dia kalau memang sampai harus ditinggal di depan sendirian, jelasnya akan cukup berbahaya. Namun Glowing One sudah selesai bagi P.
Ya karena apabila nanti Alpanya salah lompat itu Yes. adalah one way ticket loh. Tidak ada tiket balik, mungkin durability-nya lah yang hanya akan menyelamatkan tubuhnya. Sans mencoba untuk nge-open di bagian tengah, terlihat ada Priu pula. Ciboy ngebadanin, mencoba untuk zoning dan Luffy mengambil peranan begitu sentral yang ada di tepat di depan dari beberapa pemain dimiliki oleh Falcon AP Brain. Sedikit lagi tersisa dari Lord tersebut. Flaptzy mulai mendekat, akankah dia lompat dan Lordnya pecah dipilih dari Falcon AP Brain. Bahkan untuk sekarang minuman Fury-nya sudah langsung dikeluarkan. Tapi Spear of Destruction tadi connect pula. Dan Super Marco sekarang sudah join ke dalam pertempuran. Dan sedikit lagi tersisa, Kairi-nya berhasil langsung dihancurkan. 2 untuk 2 tapi Lord jatuh ke tangan dari Falcon AP Brain. Ya, dan timing yang tepat tadi bagi Super Marco ya. Ternyata Spare of Destruction-nya itu juga kena. Kalau misalnya nggak kena tadi ya kan nerusin tuh tadi buat ke bottom lane-nya. Ini masih bisa ditahan oleh Fnatic Onyx tapi sayangnya mereka harus kehilangan buat Lord ini juga ya. Jadi 2 untuk 2 pertukarannya dengan Super Minion yang bakal diaktifkan secara terus-menerus dan juga slow push untuk Lord yang pertama sekarang. Masih cukup berimbang sih, goalnya nggak jauh beda. Tinggal bagaimana mereka akan eksekusi di depannya. Wah, dimana mereka tadi udah nge-start duluan tapi ternyata ya point retribution yang dimiliki oleh Kaltesi tadi lebih on point untuk bisa mendapatkan ke arah Lord tersebut. Lordnya sekarang ada di bagian bawah, Kiboy-nya akankah mau lompat ke bagian depan untuk bisa mengusir ke arah beberapa player. PMI tadi terlihat dari cewek. Ya, praktisinya dicicil ya. Kena Dexternya tadi, tercicil, ada kena poke juga, poke damage dan juga efek-efek slow. Tapi berakhir di sana untuk Lord yang pertama. Gak terlalu besar kerusakan yang diberikan oleh Falcon Safety Brand karena masih ada Metarat yang bisa dijaga untuk Fnatic Onyx sendiri. Tapi KLTZ, satu Holy Crystal. Tadi ada Blood Wings, terus juga dia sudah punya Feather of Heaven. Dia udah punya damage yang cukup memadai. Tinggal setup dari yang lainnya, dari rekan-rekannya yang lain yang dibutuhkan oleh KLTZ untuk bisa masuk nantinya. Cuman impact-nya dari Super Marco tadi udah terlihat Om ya. Bagaimana di saat dia join, nikmat banget. Hey, itu kencang banget sih tadi udah. Dia tinggal ngelempar-lempar gratis lagi karena semua source skill udah habis tadi loh. Kalaupun dari battle spell nggak ada yang punya vengeance. Mungkin dari item ya kalau kita pun tahu dari Black Armor itu kalau ada juga. Ya, dan ini battle spellnya si Flaptzy ya. Yang bakal membuat cewek ini agak ragu-ragu nantinya nih. Kalau memang dia bakal melompat, ada Inferno, ada Vengeance, ada Blade Armor misalnya juga di dalam sana. Dan jauh lebih aman lagi ada WON sekarang di dalam tubuh dari Super Marco. Oke, Flaptzy Athena Shield. Respect banget Athena Shield ke Flaptzy. Oke, respect dengan damage yang bisa diberikan dari Nightmare Spawn juga. Bersama dengan Dominant Obsession-nya. Sementara untuk peraduannya ini nggak bakal jauh berbeda ya. Mereka akan menunggu lagi-lagi untuk next Lord-nya karena jauh lebih safe juga. Tapi gold-nya nih cukup besar mengarah menuju ke Falcon sebenarnya. Dan Kairi ketinggalan levelnya cukup jauh loh. KLTZ udah level 15 tadi. Untuk Kairi masih level 12 dan Marco level 14. Sekarang udah naik ke 13 lagi. Ya, kalau satu level, 2 level itu pengaruh ya. Wah sakit parah Om. Yap, Jadi atribut damage-nya kayak difference. atribut kurang itu sulit. Terus juga retreat damage-nya kurang. Iya. 10 second sebelum Lord yang kedua. Dan ini dia nih. Kemampuan untuk bisa melakukan split push sebenarnya ada juga untuk Fnatic Onyx. Tapi apakah memang mereka mau split push? Karena sementara waktu Falcon Safety Brand mereka hanya akan ngepok dulu. Untuk di Lord yang kedua mereka akan mencari tahu apakah memang di sini akan coba untuk dikontes oleh Fnatic Onyx. Dan Luffy kembali memancing Lord tersebut. Walaupun mereka masih kalah level untuk beberapa player dan bisa dibilang mungkin dari keseluruhan playernya. Tapi setidaknya ada keberanian masih tetap nih. Iya. Tapi tuh lihat tuh, karena Super Marco-nya punya Spare of Destruction, dia pede-pede aja ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau memang Spare of Destruction-nya bisa di-dodge atau dihindari, dia nggak bakal jadi ancaman loh sebenarnya. Cuman ya itu dia, presisi dari pemain-pemain seperti ini itu yang bahaya. Karena rata-rata Spare of Destruction selalu bisa kena, apalagi kalau lagi sedang ada chaotic team fight. Iya, kalau lagi ada team fight juga kan mungkin fokus kita juga bukan Spare of Destruction aja gitu loh. Ini yang di depan mata yang lebih nyata ada juga nih gitu. Oke, dan Nightmare Spawn sudah ditaruh. Dan juga ada satu buah Winter Crown ya. Buat KLTZ. Jadi jauh lebih aman sekarang buat KLTZ kalau memang dia mulai bisa team fight. Oke. Cewek sepertinya kehilangan dari artifact yang dia milikin. Harus mengumpulkannya kembali, harus mempertahankannya kembali juga. Agar nanti jauh lebih maksimal lagi. Dari satu Blazing Dot yang dia punya. Tapi lihat tuh bottom lane-nya tuh. Karena satu buah push dari si Super Marco ini bakal nge-distract juga. Di cewek bakal mundur ke sana, bakal defense juga. Dan Falcon Safety Brand, mereka langsung menempati rumput-rumput yang tadi sedang diisi oleh Fnatic Onyx. Mereka mengubah posisi pemain-pemain dari Fnatic Onyx. Meskipun sekarang memang bisa dipukul mundur. Tapi apakah memang ini worth it bagi Fnatic Onyx? Karena ini mau gak mau, mereka harus totalitas, mereka harus all in sekarang. Yep.
Dan ini adalah kekuatan yang memang diwariskan dan juga emang wajib dimiliki juga oleh pemain-pemain dari Filipina. Di mana tarik ulur mereka sangat-sangat baik dan Lordnya akan menjadi milik siapa? Spear of Destruction dikeluarkan dan Lord kali ini menjadi milik dari Fnatic Onyx. Blazing dua ceweknya pun langsung kabur. Sanse masih berusaha untuk bisa pergi pula dengan adanya efek slow di dalam tubuhnya. Tapi Kairi, Lutfi, masih ada Vira Garmor. Mereka semua masih selamat kecuali Kibo yang tadi udah berhasil dihancurkan. Bahkan sekarang Keltazi. Satu hit terakhirnya Winter Crown dikeluarkan. Tapi untuk kali ini Kairi lah yang menjadi korban. Wah, pertukaran Lord, tapi dibayarkan dengan 3 pemain yang tumbang. Dan ini akan menjadi Lord yang sia-sia. Dan ini yang kita mention tadi. Berbeda ketika Eudora Giants yang mengkontes di sana. Mereka cuma hilang 2. Dan mereka bayarkan dengan 1. Tapi ini 3 tukar 1. Not worth it sama sekali. Dan Fnatic Onyx pada akhirnya ya mereka yang harus mengalami kerugian tadi. Ampun mekaniknya Kyle ini om. Iya, itu udah dia Winter Crown dulu. Udah Winter Crown dulu. Pakai Enhance Sword. Enhance Sword dia hilang lagi, kagak bisa dia apa-apain tuh. Bisa disentuh dia tadi. Kagak bisa disentuh tuh, malah kita yang kena damage. Aduh, mekanik pro player inilah, woi. Iya, Tamusnya belum punya Blade. Aduh, oke. Baru punya Blade Armor sekarang. Ini akan menjadi PR tersendiri ya. Vengeance Blade Armor, Cloud-nya sih kalau memang lagi basic attack dan gak sadar itu bisa kena damage sendiri dia. Mereka harus hati-hati lagi sini. Satu combo-combo outplay kayak begitu tuh jahat. Itu padahal udah di tengah-tengah. Tadi tuh harapannya udah gede banget om bisa ngancurin si Kyle kan. Si Kyle-nya udah, dia udah pasrah juga si Winter udah kepake ya. Yep. Tapi ternyata dia ngebalikin dan juga banyak backup di belakang. Dan backupnya tadi juga datang langsung gitu. Terus akhirnya live-nya keisi lagi tadi bar HP-nya. Apalah daya gitu loh. Gak deketin Julian juga bukan pilihan yang baik ya. Genius One last item ya buat Kyle TZ. Terus juga si Super Marco-nya udah selesai semua tuh. 1, 2, 3, 4 ya 5 item selesai plus sepatu yang Warrior Boots. 70 second berarti ini akan menjadi gameplay yang cukup pelan sebenarnya. Tapi Fnatic Onyx selama mereka bermain sepelan ini dan mereka gak punya objektif untuk bisa menahan Falcon Sepi Brand, wah mereka tetap dalam kesulitan. Yap, cewek mundur lagi dengan BMI-nya. Sementara sekarang beberapa pemain dimiliki oleh Falcon apa Brand sudah terlihat untuk bisa mengepung ke dalam area dari orb buff yang dimiliki oleh Fnatic Onyx. Akankah mereka mau melakukan sebuah pertempuran? Tidak. Yep. Hanya akan dilepaskan juga dan lihat Ogwen-nya ini cuma memantau ya sekarang ya. Oke, mantau, lihat revenge track-nya dilepasin. Karena ya Falcon Sepi Brand tugas mereka hanyalah nge-delay dulu. Mereka akan menantikan bagaimana Fnatic Onyx pergerakan mereka seperti apa. Dan kita selalu melihat hal yang sama. Super Marco ini selalu berada di lane yang jauh, berlawanan dengan posisi dari Lord. Jadi dia pengen jalanin lane jauhnya. Dan kalau emang ada yang muncul di sana tiba-tiba mereka bisa start Lordnya dengan cepat. Yap. Udah Flaptzy mulai menghancurkan konsentrasi pemain dari Fnatic Onyx. Iya. Lagi-lagi nih ya, Supermarket juga di atas. Sudah dia ngepus-ngepus saja sendirian. Kalau semua all in ke Lordnya, dia dorong atas. Betul. Dan itu cepat banget buat bisa mendapatkan best turret. Ini Lord sekarang udah di open juga tuh sama Kyle. Hand side-nya lepasin. Ogwen-nya bakal mantau-mantau dulu ya buat barisan depannya. Ya, yang emang mungkin bisa mengusir secara langsung dan juga cukup aman ya. Lutfi ya, itu pun dengan jarak tertentu gitu loh. Dia ngedorong dari Last Insanity akan sampai mana. Iya. Juga harus memikirkan lagi bagaimana cara dia untuk bisa kabur dengan tidak ada Last Insanity dalam tubuhnya. Dia muncul lagi di atas, jadi nge-distract banget ya. Ceweknya ini harus ke atas akhirnya buat bersih-bersih. Piu punya satu Winter Crown juga sekarang. Oke. Bakal bisa defense. Dan ini ada 2 pemain di invest di area top nih. Jangan sampai salah jalan ya nanti buat ceweknya. Karena bakal bisa dipotong langsung. Gak bisa kemana-mana. Bahkan poke damage yang bisa diberikan dari Piu juga bakal berasa sekarang. Sans masih cukup aman. Wait, itu depan yang lain Kairi. Hero apa langsung dikeluarkan dan juga aksi penggabungan untuk kedua kalinya. Winter Crown dikeluarkan oleh Kairi. Akankah Kairinya bisa bertahan dan untungnya sejauh ini Kairi masih berhasil bertahan. Hanya saja begitu banyak source kill tadi yang udah langsung dikeluarkan dan sekarang pertempuran kembali terjadi, sedikit lagi tersisa. Lutfi pun menjadi korban. Bahkan terlihat Keltazi masih ingin lebih dan terlihat kali ini. Wow, Ogwen-nya mengejar sampai belakang dan Sans masih berhasil pergi pula di satu terakhirnya. Cewek akankah bisa kabur dari tersebut cewek dengan satu efek dari Rose Kilometer yang ada di dalam tubuhnya dan Ogwen masih selamat juga. Bahkan Keltazi dapetin 1 poin kill Pak Bulung. Dan satu terakhirnya Winter Crown pun kembali lagi terlihat. Immortal kali ini ada di dalam tubuh dari Keltazi dan tidak selamat. Akhirnya setelah kita melihat Keltazi bertahan sedemikian lama. Ganti dari Winter Crown ke Immortal juga tumbang juga. Pada akhirnya dan kesempatan terbuka Fnatic Onyx berkat
permainan dari cewek, di mana tadi ceweknya ngejar Super Marco untuk bisa tumbang tadi. Ya. Dan tanpa damage dari Super Marco, mereka bisa dapetin Lordnya. Iya dan cewek juga untung tadi impact dari Rose Gold Meteornya tepat waktu Om. Ya. Tapi tarik ulurnya ya. Tarik ulurnya. Tarik ulurnya di sini yang memang bisa mengalahkan Falcon Happy Brand. Betul. Tapi kan kalau untuk tarik ulur ya itu natural powernya dari regional PH juga. Betul, betul. Dan mereka tadi lumayan all in juga sebenarnya. Ya. Weh. Weh. What? Aya naon eta ih. Ya, jadi Lord gratis lagi sekarang. Di Lord gratis lagi. Cukup terkaget-kaget terheran-heran gitu. Ya ada 2 pemain ya tadi yang memang di Yep. sana. Melty Zonada terus juga dipersiapkan dengan Spirit of Mystery dari Super Marco. Dan Lordnya Evolve Lord yang langsung menjadi asap. Hilang dia kembali ke habitat. Yep. Di mana tadi itu pertempurannya benar-benar terpisah loh semuanya. Bahkan Piu tadi ya, itu ngejar-ngejar Keyboy Iya, yang sampai ada di dalam inner turret. Sampai belakang-belakang tuh semuanya tadi tuh. Terpencar loh tadi itu semuanya. Alright. Falcon Happy Brand mereka harus mengumpulkan mungkin ya. Energi mereka di satu titik juga sih. Mereka terlalu terpencar-pencar tadi. Dan lumayan all in. Dan ternyata bisa dipatahkan ya start mereka oleh Fnatic Onyx. Tapi next Lordnya jelasnya ini akan menjadi Lord yang cukup menentukan sekali lagi. Karena dengan Evolve Lord yang bisa dimainkan oleh kedua tim ini. Sayang tadi Fnatic Onyx Evolve Lordnya nggak maksimal. Lagi dan lagi ya, ada yang terculik kembali. Yap. Hilang satu damager pula kan. Cloud tadi. Tapi ya oke lah, soalnya memang nggak menyangka juga tadi misalnya di belakang dari si Oakwen itu ada si Super Marco-nya. Full item bagi semua pemain. Ya. Mungkin kecuali buat XP lane-nya nih, karena mereka udah jual beli juga nih sekarang. Karena Ini Rose Gold. Rose Gold juga udah dijual sama cewek, udah diganti enggak? Udah diganti lagi entah itu ke Malefic tadi ataupun ke Windtalker. Mau ke Windtalker deh kayaknya ya. Karena tadi Windtalker nggak kelihatan sama sekali. Oke. Tuh ceweknya udah punya. Nah sekarang udah punya Rose Gold lagi. Udah punya Rose Gold lagi. Ganti terus. Ganti terus. Ya masuk ke late game ya, masuk ke late game. Menit 20 ke atas memang. Nah kita akan melihat setup dari Falcon Happy Brand apakah akan berfungsi juga. Ya sama seperti di dua Lord awal, di Lord yang sekarang juga lihat positioning dari Super Marco selalu berada di berlawanan ya dengan Lordnya. Jadi dia akan push yang jauh kayak tadi. Kalau memang ada team fight yang coba di-initiate dengan Fnatic Onyx, mereka akan coba buat team fight lagi di sana. Ya, dan Claptzy juga udah sangat-sangat sulit untuk tumbangkan yang sulit banget. Tebel, terus juga punya Vengeance. Ini Tamus loh, tapi Tamus semakin panjang gamenya sebenarnya dia juga cukup lemah ya. Yeah. Melihat banyak efek crowd control nih yang dipegang dengan Fnatic Onyx bisa dicicil nanti dengan Lutpi. Misalnya dengan Fire Stack-nya, Fire Missile-nya, terus juga bisa kena knock up dari Minon Reach. Yap, Keyboy akan kamu lompat ke depan, ada Ogun di depan mereka? Tidak, mereka cukup sabar. Beberapa saat lagi ada Lord yang bisa mereka set up. Ya. Dan 4 second nih. Evolve Lord akan menentukan sekarang siapa yang buka duluan nih. Siapa yang bakal start duluan juga. Lutfi sebagai mata ya di bagian depan. Itu kelihatan dengan Flapti sih. Side yang memang dilepaskan juga. Jadi ini hanyalah ngebaying time sedikit karena di bagian bawah tetap ya. Super Marco akan menjalankan tugas dia. Split terus-terusan dorong saja. Karena di bagian bawah sana gak ada best turret yang dipegang dengan Fnatic Onyx. Yap, Flaptzy sudah ketahuan juga tempat persembunyiannya di mana Lutfi tadi berhasil untuk bisa menemukan di manakah Flaptzy. Itu ngekam dan spiral apa gak connect. Ya, dan selama dari Super Marco bisa mancing ceweknya selalu dari bawah. Ini gak ada ancaman sama sekali untuk Falcon Happy Brand di area dari Lord ini. Ya. Ya mereka gak bakal bisa langsung diburst cepat juga karena butuh kehadiran dari cewek untuk bisa menumbangkan pemain-pemain tersebut. Apalagi kan ini notable Oakwen-nya tebel, terus juga si Flaptzy-nya tebel. Setup 2 pemain bawah nih. Keyboy juga aware banget loh Om. Tadi ngelihat ada pergerakan dari Claptzy, dia juga langsung bergerak untuk bisa ngebuat sebuah garis pertahanan agar tidak ada yang bisa menyeberang ke arah dari cewek. Alright, dan masih dengan tarik ulur ya sekali lagi. Tapi di bagian topnya sudah mulai didorong juga. Tadi ada Flaptzy di area topnya. Dari Fnatic Onyx juga masih melihat bagaimana perkembangan mungkin dari lane jauhnya yang sudah mulai mendekat. Oh, di bagian bawahnya apakah memang akan ditembusin sekarang? Karena 2 sudah mulai standby. Yap. Ada cewek, ada Keyboy di area bottom lane. Dan itu bagus banget untuk landing wave management bagi Fnatic Onyx di bottom lane. Ada konsil juga tadi yang tepat berada di depan dari Kairi. Hampir aja, namun di bagian bawah kayaknya udah mau dilepasin saja oleh beberapa player mungkin oleh Onyx. Dan mereka berfokus kembali ke area dari Lord Super Marco sendirian. Ini benar-benar Lord Dance ya. Maju mundur, maju mundur.
masih ditahan juga, tapi Super Marco-nya selalu nih kalau sampai Which, dibiarkan. itu di bagian belakang cewek satu yang terakhirnya cewek. Hampir saja ada Immortal di dalam tubuhnya dan cewek pun masih berhasil selamat dengan satu BMI di dalam tubuhnya. Tadi dia langsung aja pergi menjauh. Namun sekarang pertempurannya kembali dibuka oleh pemain dari Falcon AP Brand. Ya, dan masih bisa ditahankah sekarang dari Fnatic Onyx? Dan di bagian tengah ada satu Bastard yang hancur. Dan ternyata yang miss dari Falcon Sepi Brand management untuk di area mid-nya. Ya, mereka fokus di bawah tapi mereka melupakan mid-nya ya, Mas. Ya, dan mid jauh lebih penting sebenarnya ya. Karena jaraknya jauh lebih dekat juga. But let's see sekarang cewek sudah mulai kembali lagi. Ya. Immortal tidak pecah tadi. Betul. Masih bisa kembali juga dan Lordnya masih tertahan. Lord Dance yang dimainkan Falcons Epi Brand. Tapi tidak membuat mereka unggul sekarang. Karena gold gap-nya yang tadi 2000-an ya mungkin waktu mereka lagi ajak Lordnya. Ini ya memang masuk ke late game. Tapi udah mulai bisa dikejar dengan Fnatic Onyx. Dari itemnya juga sudah mulai terkejar semuanya. Siapa yang eksekusi lebih rapi deh pokoknya sekarang. Cewek tukar lagi ke Windtalker. Let's see. Akan seperti apa lagi metode permainannya. Ini Immortalnya yang dia buang lah. Gak kelihatan belum? Belum. Oh iya iya, kayaknya iya. ada. Iya Immortalnya yang dia buang. Masih mortal, mainnya berarti harus lebih hati-hati juga. Betul. Tapi sekarang gantian yang di bagian bawah nih loh. KLTZ yang di bawah. Seperti Falcon AP Brand sebelumnya. Mereka sempat hampir bisa mendapatkan satu split push ya dengan menggunakan Julian. Tapi Julian mid. Ya. Ini udah mulai bisa dikejar juga ya. Mungkin harapan dari KLTZ adalah kalau memang cewek yang clear lane, dia bisa ditabrak dengan KLTZ. Lihat posisi KLTZ itu udah ada di rumput. Oke, tapi dari grafik kita coba sampai imbang loh Om. Ya, udah mulai terkejar memang. Yap. Ini jangan sampai salah masuk rumput aja untuk cewek nih karena KLTZ sudah ngecamp tepat berada di depan area pertahanan dari Onyx. Siapa yang menyangka gitu loh. Iya, Siapa yang akan menyangka dia akan berdiri di situ. Dan itu lama banget loh dia nge-campnya. Dia bawa 1 menitan masih stay di bagian sana. Dan sebenarnya agak rugi buat Falcon Sepi Brand ya. Karena kalau KLTZ gak ada movement ya berarti gak ada apa-apa sama KLTZ. Ya hei. Ada 2 orang sepertinya yang sudah mulai mendekat ke area dari bawah dan cewek. Berhasil dihancurkan. Akankah kali ini Super Marco bisa dihilangkan. Tapi Super Marco masih berhasil selamat. Wow, itu Spare of Destruction juga tadi ternyata kena. Plus Spare of Mystery dan terangkat ke atas dengan Enhanced Chain. Kesempatan terbuka Falcon Sepi Brand untuk mendapatkan Evolve Lord, hal yang mereka nantikan. Ya. Terbayarkan. Terbayarkanlah sudah penantian lama tadi yang sudah mereka bangun begitu baiknya. Tapi Lutfi hanya ada 2 Viraga Armor lagi di dalam tubuhnya. Akankah sempat untuk bisa memberikan sebuah perlawanan di mana Lutfi yang satu yang terakhirnya Flaptezi masih berhasil kabur lagi ke tempat yang berbeda. Dan Owen mau pergi ke arah mana masih ada efek bakaran di belakang tubuhnya. Dan view-nya Spino Alpha langsung dikeluarkan di tempat yang berbeda. 4 player dimiliki oleh Fnatic Onyx. Mereka masih berkumpul untuk bisa mendekat ke arah dari Lord. Dan juga mempertahankan Lord tersebut. Iya, dan ini adalah waktu yang cukup panjang ya yang harus ditahan oleh Fnatic Onyx. Tapi mereka berhasil ternyata. Tarik ulur yang dimainkan dan juga cicilan damage dari Fnatic Onyx yang membuat mereka bisa mempertahankan Lord Evolve ini. Dan bahkan Super Marco harus mundur dulu nih. Oke, di bawah juga wave minionnya akan masuk, akan bertamu lagi dengan segitu banyaknya. Lutfi sekarang sudah sangat-sangat memiliki durability yang begitu baik, tapi penalty zone langsung dikeluarkan begitu saja. Dengan adanya flicker tadi yang sudah terlihat pula. Immortal di dalam tubuh dari Oke belum terlepas sejauh ini, tapi di saat KLTZ masuk, damage yang begitu mengerikan. Super Marco juga dengan DPS yang sangat-sangat tinggi sekali. Menjadi sebuah kerugian yang sangat besar untuk Fnatic Onyx. Sansya pun harus mundur, Kairi pun harus mundur, tapi meninggalkan Lutfi. Dengan Viraga Armor yang masih ada di dalam tubuhnya. Masih ada Lasin Sandita menyelamatkan pergerakan dari Lutfi. Dan sekarang cewek sudah bisa bergabung kembali. Kalau mereka ingin maju ke Lord, masih ada kesempatan. Oh, dan ini agak berat kalau mau maju ke Lord ya. Karena langsung juga lihat attack speed. Waktu yang gak ada. Bener, dan damage yang sudah bisa dimainkan oleh Falcons Epi Brand. Dan bahkan mereka gak punya keyboy tadi. Mereka sudah tidak memiliki badan untuk bisa menahan di area depan. Dan ini berarti adalah ya salah satu reset point juga untuk Falcons Epi Brand. Di mana mereka akhirnya bisa menarik nafas panjang. Mundur dulu kembali untuk mengiring nantinya Lord yang bakal keluar. Panjang banget tadi. Panjang banget itu tarik ulurnya itu. Tapi ya memang dari Falcons Epi Brand mungkin resep mereka untuk bisa memenangin ya match ini ya. Ambil ceweknya, karena cewek adalah pemegang damage yang terbesar sekarang. Yep. Terlepas daripada itu ya mungkin untuk kejar yang keduanya ya cari antara Sans atau mungkin dan Kairi yang sangat-sangat susah untuk bisa ditangkap. Yep. Dan terlihat di sini emang KLTZ menjadi satu orang yang bisa emang ngerubah segalanya untuk bisa menggedor dulu nih armor awalnya nih. Oke, di atas terlihat beberapa player sudah mulai berkumpul, tapi masih ada Lutfi, sang pagar hidup yang bisa menolak semuanya. Lihat tuh Lordnya.
Cukup lama memang, tapi bakal menjadi satu Lord yang bisa dibersihkan juga oleh Buset, Fnatic dia nancep Onyx. tuh. Oke, Lutfi. Tapi setidaknya sekarang, sakit banget Lutfi kehilangan Viragamore cepat banget. Mereka mulai berkumpul. Viragamore sudah menghilang, tapi Kairi, what are you doing? Mencoba untuk bisa lewat sembarang, tapi Minan Fury tadi udah terlihat. Flaptasy sudah mengeluarkan juga ke arah dari satu Inferno yang dia milikin. Alright, reset. Dari Falcon Sepi Brand mereka belum bisa mendapatkan base turret ya, mid ataupun di bagian top tadi. Sangat sulit untuk bisa mendekat, melihat bagaimana ada Lutfi di sini yang memang sudah sangat tebal sekali untuk Lutfinya. Yap, hey, penalti zone yang mulai masuk ke bagian depan dan sekarang ada serangan yang begitu besar dilakukan oleh pemain dari Falcon AP Brand. Terlihat begitu banyak yang source kill dikeluarkan dengan Kyle Tenzing masih berhasil selamatkan, tidak untuk waktu yang lama karena Kyle pun menghilang, tapi Kairi mencoba untuk bisa bertahan. Ada rotary tadi yang dikeluarkan tapi tidak sempat untuk bisa merubah lagi ataupun menambah lagi ke arah satu. SPN dimiliki dan Super Marco tertinggal sendirian. Apa yang akan dia lakukan? Super Marco berhasil dirubuhkan. Wow, all in dari Falcons AP Brand. Mereka terlihat cukup memaksakan juga tadi. Terlalu dalam dan bahkan akhirnya tereksekusi sendiri juga mereka. Kaltisi Super Marco yang terperangkap di area dari base ya, milik dari Fnatic Onyx juga. Dan sekarang dengan kehilangan 2 pemain di sini. Bisa jadi nih kalau mau ambil dulu nih untuk inner outer turretnya punyanya Falcons ya, terutama untuk di area topnya. Itu tamu tak diundang masalahnya banyak banget Om. Sudah hadir lagi. Ya tapi selama masih ada cewek ini masih enak sih. Karena Ogwen, Baptiste, Pew ya mereka gak punya damage yang cukup. Yap. Oke. Sementara untuk sekarang beberapa pemain yang dimiliki oleh Fnatic Onyx mereka sudah berada di dalam area pertahanan dimiliki oleh Falcon AP Brand dan terlihat ada Blazing Duet. Tapi ternyata Pew membalaskan keadaan. Dan sekarang Kipo dari bagian belakang Pew-nya berhasil lagi dihancurkan. Wintercon pun sudah terlihat. Akankah mereka berhasil untuk bisa mendapatkan game yang pertama? Benar saja. Wave Minion hanya tinggal menunggu. Tapi Lutfi benar-benar menjadi satu sosok kunci. Dan sekarang Kaltesi mulai masuk lagi. Tapi mereka tidak peduli. Karena game pertama menjadi milik Fnatic Onyx. Wah, lagi-lagi